Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN atau virtual LAN. Jadi hanya sekedar info saja bahwa VLAN atau virtual LAN ini termasuk konfigurasi yang cukup advance di dalam jaringan. Jadi sedulur semuanya, saya sarankan untuk bisa menguasai beberapa konfigurasi dulu sampai sama persis seperti yang ada di dalam video ini. Tapi tidak usah khawatir, sedulur semuanya bisa belajar tentang basic-basic dunia networking dengan cara pergi ke channel YouTube Nanang MRK, kemudian klik playlist. Di playlist tersebut ada playlist belajar jaringan. Sedulur semuanya bisa nonton beberapa video di sana kalau misalkan nanti kesulitan menyeting konfigurasi VLAN sesuai di video ini. Seperti biasa juga, jadi tutorial ini sudah ada kemasan tulisnya. Sedulur semuanya tinggal pergi ke nanangmrk.com, ke tab OpenWRT, dan di sana ada artikel bagaimana cara memperbanyak port di STB OpenWRT dengan VLAN. Dan sekedar info saja, untuk settingan VLAN kali ini kita tidak akan menggunakan switch hub manageable atau mungkin VLAN seperti Cisco dan yang lain-lain. Karena apa? Jawabannya satu, karena itu terlalu mahal. Walaupun sebenarnya kita bisa belajar tentang bagaimana cara menyetingnya melalui Cisco Packet Tracker, kemudian GNS3, tapi kayaknya nanti agak sulit untuk dipahami, jadi saya memutuskan untuk membuat video tutorial langsung eksekusi saja. Dan nanti yang akan kita gunakan sebagai VLAN atau virtual LAN yaitu TP-Link WR840 yang sudah kita modifikasi firmware-nya menjadi OpenWRT sesuai yang ada di video ini. Jadi karena OpenWRT ini adalah firmware open source, kita bisa semau-mau kita menyeting router sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum kita masuk ke bagaimana VLAN itu bekerja dan bagaimana topologi yang akan kita gunakan, sebelumnya kita akan intro dulu. Gaskeun! Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab di situ. TI gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Oke lur, sekarang kita akan bahas bagaimana sih konsep VLAN atau virtual LAN. Nah, di sini saya akan langsung menuju ke studi kasusnya supaya kita agak bingung karena memahami VLAN itu cukup sulit. Jadi di sini seperti biasa, sedulur semuanya bisa lihat bahwa saya di sini punya sebuah STB OpenWRT. Nah, ketika STB ini sudah dijadikan OpenWRT, ditanami firmware app OpenWRT, maka STB yang asalnya menjadi TV Android ini dia akan berubah menjadi sebuah router ya. Sialnya si STB ini dia hanya punya sebuah port Ethernet saja yang fungsinya untuk mendistribusikan koneksi internet. Jadi biasanya port Ethernet ini saya fungsikan untuk mendistribusikan koneksi internet ke router karena WiFi dari STB ini cukup lemah. Jadi saya masukkan Ethernetnya ke router, kemudian router ini akan mengaliri internet di rumah saya. Jadi koneksinya dari STB OpenWRT ini. Nah, pertanyaannya, sedulurku semuanya, bagaimana cara kita memasukkan sumber internetnya? Karena port LAN-nya atau port Ethernetnya itu sudah habis. Karena cuma satu tok port Ethernetnya ya lur ya. Jadi misalkan saya di sini punya Huawei B312 atau Orbitstar 2, di mana dia hanya punya port LAN. Nah, untuk memasukkan internetnya ke STB OpenWRT caranya bagaimana? Mungkin biasanya kita akan menggunakan yang namanya USB to LAN, tetapi USB to LAN harganya cukup mahal, dan bagaimana cara kita untuk meminimalisir budget tersebut? Nah, kita bisa memanfaatkan TP-Link yang sudah jadi OpenWRT juga. Nah, di sini kan si TP-Link punya 1, 2, 3, 4, 5 port ya, dimana 5 port ini nanti kalau di OpenWRT kita bisa fungsikan port ini sebagai sesuka-suka kita ya lur ya. Jadi mau difungsikan sebagai WAN atau sebagai LAN, terserah kita. Dan kebetulan juga OpenWRT bisa menerima koneksi internet atau WAN lebih dari satu ya lur ya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya punya ilustrasi kedua ya, dimana kita akan melakukan seperti ini. Jadi dimana STB OpenWRT VLAN ini, konsep VLAN yang akan kita buat ini, si STB ini nanti dia akan meminjam raga, meminjam raga dari TP-Link WR840 ini. Jadi TP-Link ini kan punya 1, 2, 3, 4, 5 port ya. Nanti dia si STB ini akan nyambung ke sini, dan kemudian 4 port sisanya ini nanti akan jadi milik STB. Dengan kita membuat seakan-akan si STB ini punya 1, 2, 3, 5 port Ethernet ya. Di sini 5 port Ethernet yang 4-nya ini adalah virtual LAN atau VLAN. Jadi namanya juga virtual LAN, tidak ada fisiknya. Jadi nanti kalau misalkan saya punya sebuah Orbitstar 2 atau B312 ini, ketika saya mengalirkan, menancapkan ke port LAN 1 di TP-Link WR840 ini, nanti dia akan tersambung atau pemrosesan datanya dia akan diproses di STB OpenWRT ya. Begitu ya lur ya. Jadi ini satu port
port ini nanti akan kita buat VLAN. Jadi VLAN-nya nanti akan nebeng port. STB ini istilahnya nebeng port ke TP-Link WR840 ini. Jadi seluruh semuanya semoga tidak bingung untuk memahami LAN. Memang seperti ini agak rumit kalau penjelasan VLAN ya lur ya. Tetapi sebenarnya untuk mengkonfigurasinya itu sangat gampang. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk menyeting VLAN. Yang pertama adalah VLAN ID. VLAN ID ini adalah nomor yang kita sematkan di virtual LAN yang akan kita buat. Jadi misalkan kita membuat sebuah virtual LAN, kita akan tandai dengan nomor. Misalkan 10, saya punya VLAN ID 2, saya akan tandai dengan VLAN ID 20 gitu ya. Misalkannya seperti itu. Nah, VLAN ID ini kalau di OpenWRT kita menuliskannya adalah ETH 0.10. Jadi misalkan saya punya VLAN ID 10, di firewall OpenWRT kita menuliskannya adalah ETH 0.10 ya. Misalkan kita punya VLAN ID 100, berarti kita menuliskannya ETH 0.100. Begitu lur. Terus yang kedua adalah terang. Terang ini adalah, saya tidak tahu persis bagaimana penjelasan jaringannya tentang terang, tetapi ilmu titennya atau patokannya adalah terang ini adalah port di mana dua device ini tersambung gitu loh. Misalkan di sini saya punya STB OpenWRT, ini kan port LAN-nya satu, port Ethernet-nya satu. Dan kemudian kita ini meletakkan si Ethernet ini ke mananya di TP-Link. Nah, di sini nanti saya akan rencananya menaruh di port 1 ya, yang warnanya biru. Jadi nanti biru ini jadi kan tersambung ke STB. Ini adalah penyambung STB ke TP-Link, ini namanya terang. Di sini saya tandai dengan warna hijau, warna ini terang. Saya akan beri VLAN ID atau virtual LAN ID 10. Jadi ETH 0.10 ya lur ya. Untuk tag dan untagged nanti kita akan jelaskan langsung di prakteknya. Jadi nanti rencananya sedulur semuanya bisa lihat bahwa di sini di TP-Link WR840 saya punya sisanya ada 1, 2, 3, 4 port ya. Dimana port ini selain terang ya, karena di sini sudah kita jadikan terang. Jadi sisanya 4 port Ethernet ini saya akan gunakan 2 untuk WAN. Jadi nanti sumber internetnya kita bisa memasukkan 2. Terus kemudian untuk 3 dan 4 port LAN 3 dan 4 di TP-Link saya akan fungsikan sebagai LAN ya, dengan virtual LAN ID yang sudah saya tulis di sini. Virtual WAN 1 adalah ETH 0.100, WAN 2 adalah ETH 0.200 dan seterusnya ya lur ya. Jadi nanti ketika kita memasukkan sumber internet ke sini ke port Ethernet 1 di TP-Link, nanti dia akan terbaca WAN di STB. Jadi nanti koneksinya akan diproses di STB. Jadi misalkan kita nanti load balance-nya di STB, karena tidak mungkin si TP-Link WR840 ini kita menjadikan load balance karena spesifikasinya sangat terlalu minim. Kalau si STB OpenWRT ini spesifikasinya powerful, jadi dia quad core kan, pemrosesan datanya lebih baik daripada TP-Link yang sudah kita jadikan OpenWRT. Jadi seperti itu lor. Jadi kita akan menggunakan port 1 dan 2 ini sebagai WAN dan port 3 dan 4 ini sebagai LAN, dan port 1-nya di TP-Link nanti kita akan fungsikan sebagai terang ke STB OpenWRT. Oke, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Langsung saja kita praktekkan bareng-bareng. Gaskan. Oke lor, ini saya sudah melepas semua kabelan yang terhubung ke masing-masing alat dan saya tambahkan kabelan lagi untuk bisa masuk ke laptop saya lor ya. Dan kemudian di sini saya sudah membuat tulisan oret-oretan ya lor ya. Dan di sini ada 8 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah memasukkan VLAN ID terang dan VLAN ID LAN ke interface LAN di STB OpenWRT. Nah, untuk VLAN ID terangnya kan tadi sudah saya tentukan, kita tentukan bareng-bareng, yaitu kita akan memakai VLAN ID 10 ya, yang nanti kita akan tuliskan ETH 0.10. Kemudian untuk VLAN ID LAN-nya, karena kita akan menggunakan port 3 dan 4, jadi di sini saya membuat virtual LAN ID ETH 0.300 dan ETH 0.400 ya lur ya, sesuai yang berada di topologi tadi. Oke, sekarang kita akan setting STB-nya dulu ya lur ya. Kita cek dulu apakah STB-nya sudah tersambung ke laptop kita. Oke, di sini sudah tersambung, saya sudah mendapatkan IP 192.168.1.1. Kita buka Google Chrome dan kita akses 192.168.1.1, kita enter. Nah, di sini saya menggunakan firmware-nya Mas Ahmad PR seperti biasa, masih sama seperti di video sebelumnya firmware-nya. Nah, yang perlu kita setting adalah di interface-nya, network interface. Kemudian di bagian LAN-nya ya lur ya, di bagian LAN-nya kita tambahkan VLAN ID untuk terang dan VLAN ID untuk LAN yang akan kita buat nanti. Kita tinggal edit, oke, di physical setting-nya, oke, di physical setting kita akan tambahkan lur. Jadi kita tambahkan untuk terangnya tadi ETH 0.10, oke, kita tinggal save saja.
Maka di sini sudah tertambah ETH 0.10. Terus kita tinggal tambah lagi di sini ETH 0.300 untuk Ethernet nomor 3 sebagai LAN. Kemudian kita tambahkan VLAN ID 400 ya, ETH 0.400 untuk LAN 4 sebagai LAN juga. Jadi kita tinggal save dan kemudian kita save and apply. Kita tunggu sampai sampai dia merubah konfigurasinya. Ini konfigurasinya sudah applied. Nah, ini sudah di save and apply dan sekarang kita tinggal cabut untuk yang dari STB ke laptop saya dan sekarang kita pindah dari TP-Link ke laptop kita ya lur ya. Oke lur, sekarang sudah saya tancapkan kabelan ke port Ethernet nomor 4 LAN 4 di TP-Link. Jadi seluruh semuanya bisa pakai LAN 4 atau LAN 3 yang nanti kita akan fungsikan sebagai LAN di TP-Link OpenWRT kita. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah kita sudah mendapatkan IP address dari TP-Link WR840 yang kita sudah jadikan OpenWRT. Nah, di sini sudah dapat 1.1 juga sama IP address-nya. Jadi nanti kita harus ganti ya lur ya. Kita tinggal tambahkan tab 192.168.1.1 kita enter. Oke, di sini saya menggunakan tema yang berbeda supaya kita tidak bingung. Jadi ini adalah TP-Link, temanya adalah Bootstrap namanya kalau di OpenWRT. Ini nggak ada passwordnya, kita tinggal login saja. Untuk step berikutnya adalah nyalakan dan setting wireless dari TP-Link WR840N ya. Kita akan nyalakan wirelessnya supaya nanti kita tidak bingung. Network wireless. Kemudian di sini kita tinggal enablekan wirelessnya. Kalau wirelessnya mau dimatikan juga tidak masalah ya lur ya. Tapi di sini saya akan nyalakan configuration has been applied. Jadi dia sudah menyala ya, SSID-nya namanya OpenWRT. Step berikutnya ganti IP address pada TP-Link WR840N OpenWRT menjadi satu segmen dengan STB. Jadi kita harus mengganti IP address-nya yang sama karena ini 1.1, ini juga 1.1. Kita harus ganti si TP-Link-nya satu segmen dengan si STB OpenWRT-nya. Jadi ini 1.1, ini nanti saya akan ganti IP address-nya menjadi 1.2 supaya gampang diingat ya, 1.1, 1.2. Oke, langsung saja kita akan ganti. Caranya adalah kita pergi ke Google Chrome lagi. Kemudian di sini kita pergi ke network dan interface. Nah, di sini network interface. Nah, setelah kita masuk ke interface ini, kita bisa mendelete network yang tidak kita butuhkan karena nanti kita tidak butuh port 1 ini, kita delete aja. Kita oke. Dan sudah ya, kita tinggal edit IP-nya menjadi satu segmen dengan STB karena ini 1.1. Kita tidak bisa menggunakan IP address ini lagi, jadi kita akan ganti 1.2. Klik edit, kemudian di sini lur ya, kita tinggal pergi ke 1.2. Nah, 1.2 seperti ini ya lur ya. Berikutnya tinggal kita save and apply. Nah, sebelum kita save and apply, seperti biasa, supaya tidak terjadi looping di OpenWRT, jadi kita save and apply. Setelah itu kita close halaman ini, kita buka tab baru dan kita akses IP address yang sudah kita buat ini. Jadi ini saya akan copy dulu supaya cepat. Kita salin, kemudian kita save and apply. Setelah di save and apply kita tambah. Kemudian ini kita hapus dan kita tinggal akses IP address yang baru. Kita tinggal tunggu, kita enter lagi. Nah, sudah. Ini configuration applied ya, seperti tadi, dan ini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.1.2. Sekarang tinggal login lagi. Step berikutnya kita pergi lagi ke network, kemudian interface. Nah, di interface ini kita akan mengisikan gateway-nya. Kita edit. Oke. Di sini kita akan isikan gateway yang ini ya, IP versi 4. Kita isi IP address dari STB karena nanti dia akan menggunakan STB sebagai gateway-nya, yaitu 192.168.1.1 IP address-nya STB ya. Kita tinggal save and apply. Oke, sudah ter-apply. Sekarang kita coba lihat lagi. Hapus dan setting interface yang dibutuhkan di TP-Link WR840N sudah kita lakukan. Sekarang kita tinggal menyeting switch-nya ya lur ya. Jadi kita tinggal menyeting VLAN-nya. Sekarang kita akan coba setting VLAN-nya. Kita kembali lagi ke Google Chrome. Kita masuk ke network,
kemudian switch. Nah, ini switch di OpenWRT 21 ke bawah ada network switch ya. Di OpenWRT 21 ke bawah 17, 18, 19 itu ada menu switchnya. Jadi switchnya seperti ini, ada ilustrasinya mirip sekali dengan switch manageable. Sedulur semuanya bisa lihat bahwa ada kabelan yang terkoneksi di LAN nomor 4. Jadi saya mengkoneksikannya ke LAN nomor 4. Sekarang kita tinggal tambahkan VLAN ID sesuai dengan jumlah port Ethernetnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka di sini saya akan menambahkan, ini sudah ada 2, maka saya akan tambahkan lagi 1 jadi 3, kita tambahkan lagi jadi 4, kita tambahkan lagi. Oke, sekarang sudah 5. Oke lor, sekarang kita akan menyeting VLAN-nya. Jadi sedulur semuanya tidak usah bingung, kita tinggal membuat VLAN ID sesuai yang kita tentukan tadi. Di sini untuk trankingnya tadi kita sudah merencanakan bahwa saya akan menggunakan VLAN ID 10. Kemudian di sini VLAN ID 100, kemudian VLAN ID 200, kemudian VLAN ID 300, dan kemudian VLAN ID 400. Oke. Jadi VLAN ID 100 untuk LAN 1, 200 untuk LAN 2, 300 untuk LAN 3, dan seterusnya. Kemudian untuk trankingnya adalah VLAN ID ETH 0.10 ini ya lor ya. Nah, kita akan melakukan take untaked ya. Nah, di sini supaya nggak bingung, saya akan meng-off-kan semuanya dulu. Kita off-kan dulu. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengkonfigurasi VLAN atau switch di OpenWRT seperti ini ya lur ya. Oke, di sini kita sudah kasih semuanya ya, 10, 100, 200, 300, 400. Dan sekarang saya tunjukkan dulu. Di sini kita akan melakukan take kepada VLAN ID yang nanti kita akan jadikan terang. Jadi VLAN ID yang kita jadikan terang adalah ETH.0.10. Maka di OpenWRT CPU-nya harus kita take. Oke, di sini kita akan ganti menjadi take. Kita harus take juga port yang akan kita gunakan sebagai terang. Di sini sesuai rencana kita yang di topologi, port yang akan kita gunakan sebagai terang adalah port 1. Maka di sini kita akan men-take it semua yang berada di port 1. Jadi saudara semuanya tinggal di sini port 1, oke. Paling ujung kita tinggal take semua. Take, kemudian bawahnya kita take, dan kita take. Oke, sudah kita take semuanya port 1. Nah, berikutnya kita tinggal mau meletakkan virtual LAN ID berapa di port Ethernet berapa, dan nanti kita untick. Jadi sesuai rencana kita bahwa kita akan meletakkan ETH 0.100 di LAN 1 ya. Jadi di sini sedulur semuanya bisa lihat ETH 0.100 di LAN 1 ya, urut. Di sini ETH 0.100 kita tinggal untick. Oke, kemudian 200 kita tinggal di LAN 2 kita tinggal untick. Kemudian 300 VLAN ID 300 di LAN 3 tinggal kita untick, dan di VLAN ID 400 di LAN 4 kita tinggal untick. Oke, jadi penjelasannya adalah seperti ini. Jadi nanti virtual LAN ID 100 yang berada di LAN 1, jadi port LAN 1 ini VLAN ID-nya 100, dia akan terhubung secara virtual ke port 1 ya, karena sudah di take it seperti ini. Nah, di sini kita tinggal melakukan save and apply, tetapi sebelumnya, sebelum kita melakukan save and apply, terlebih dahulu kita harus memasukkan port LAN yang berada di STB ini, kita masukkan ke trankingnya, yaitu di port 1 di TP-Link WR840 OpenWRT kita. Langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini sudah saya tancapkan, dan di interface ini sudah terlihat, terbaca. Di sini dicolokkan Ethernet ya di WAN. Jadi kita tinggal save and apply saja. Kita tinggal save and apply. Oke, dan configuration has applied ya lur ya. Nah, seluruh semuanya kita tinggal coba akses lagi di sini IP address dari STB-nya 192.168.1.1. Enter. Nah, sudah berhasil terbuka. Kita coba login, username-nya root, passwordnya juga root. Oke, bisa masuk. Sekarang sudah bisa masuk ya lur ya. Berikutnya
Step nomor 7, kita tinggal setting VLAN ID untuk WAN di STB-nya. Jadi saudara semuanya, ini kan Orbit Star 2-nya belum tersambung ke STB. Kita tinggal setting WAN-nya ya di STB-nya dulu. Jadi seperti kita menyeting LAN di awal tadi, kita tinggal masukkan VLAN ID yang sudah kita buat di sini. Oke, di sini kita buka ya. Kita pergi ke network, kemudian interface. Nah, di interface kebetulan di interface ini ya Lun ya. Di firmware-nya Mas Ahmad PR ini sudah membuat interface firewall-nya di WAN dan WAN B. Jadi nanti dia bisa dimasuki dua sumber internet yang berbeda, WAN 1 dan WAN 2. Nah, kebetulan sekali. Jadi WAN 1-nya nanti kita akan masukkan, jadi WAN 1-nya kita akan edit. Kalau misalkan tidak ada ini, sedulur semuanya bisa membuat add new interface, kemudian DHCP client, kemudian interface-nya arahkan ke virtual LAN ID yang Anda inginkan untuk WAN itu berapa gitu. Karena di sini sudah ada, jadi saya pakai aja ya. Di sini WAN satunya kita edit, oke. Kemudian di physical setting-nya kita tinggal tambahkan. Karena ini WAN 1, jadi ETH 0.100 karena WAN satunya berada di port LAN 1 yaitu ETH 0.100. Kita tinggal save and apply berikutnya. Oke, configuration applied. Nah, di sini sudah terbaca MAC address dari TP-Link WR840 OpenWRT kita. Berikutnya kita tinggal masukkan untuk yang WAN B atau WAN 2 yaitu LAN 2 ya, di LAN 2. Jadi kita tinggal edit. Di interface-nya kita di physical setting, kemudian kita tinggal tambahkan. Bisa menggunakan bridge juga. Jadi kita bisa menambahkan. Di sini kan sudah ada nih. Dia masuknya dari ETH2. ETH2 ini kalau di STB ada USB 2-nya. Misalkan kita tidak mau mematikan USB-nya, kita tinggal bridge saja. ETH 0 titik VLAN ID-nya berapa? 200. Kita tinggal save and apply. Oke, di sini sudah tersetting. Kita coba lihat. Berikutnya kita tinggal mematikan DHCP server dari TP-Link WR840N-nya. Jadi kita tinggal matikan DHCP servernya. Oke, berikutnya kita tinggal pergi ke settingan TP-Link WR840N-nya. Kita network interface, kita akan mematikan DHCP servernya supaya dia tidak mendistribusikan IP address. Jadi IP address-nya nanti dianya sebagai bridge. IP address-nya diperoleh dari STB. Jadi semuanya diproses oleh STB ini. Caranya adalah kita pergi ke edit di LAN, kemudian kita pergi ke sini di bagian bawah di DHCP server, kita ignore nanti DHCP servernya akan mati. Jadi dia akan berhenti mendistribusikan IP address. Jadi IP address-nya akan langsung dari STB OpenWRT. Kita tinggal save and apply. Sudah ya. Ini IP address-nya sudah mati DHCP servernya, dan sekarang kita dapat IP address dari STB OpenWRT. Oke, berikutnya saya akan coba mencopot LAN yang terhubung dari laptop saya ke TP-Link WR840, dan kita akan coba connect lewat wireless-nya TP-Link ya. Jadi kita akan connect lewat WiFi-nya TP-Link. Kemudian saya akan menancapkan si Orbit Star 2-nya ini, LAN dari Orbit Star 2-nya ke port Ethernet nomor 1 atau 2, LAN 1 atau LAN 2 di TP-Link yang sudah kita konfigurasi sebagai WAN tadi ya Lur ya. Oke, langsung gaskan saja. Oke, di sini SSID-nya namanya OpenWRT ini ya Lur ya. Jadi di OpenWRT ini saya sudah tersambung ke WiFi dari TP-Link WR840N-nya yang sudah kita jadikan OpenWRT tadi, dan kita akan buka interface STB-nya. Jadi ini adalah IP address dari STB OpenWRT-nya, dan di sini sudah terbaca IP address dari Orbit Star 2. Saya tancapkan di LAN 1 di TP-Link WR840-nya. Jadi dia sudah dapat IP address 192.168.8.1 IP address dari Orbit Star 2-nya. Kita akan coba remote 192.168.1.8.1 dan terbuka. Ini adalah IP address konfigurasi dari Huawei P312 atau Orbit Star 2. Nah, di sini kebetulan ada firmware password-nya, jadi saya akan coba injek dan kita akan coba koneksi internetnya.
Oke, ini saya sudah membuka dengan password ya lur ya. Ini YouTube-nya dan ini terbaca sebagai SG YouTube. Seperti yang ada di password, saya menggunakan VPN dengan server SG. Oke lur, jadi seperti itu saja cara menyeting VLAN menggunakan OpenWRT dengan studi kasus STB, TP-Link WR840 dan juga modem Orbit Star 2. Semoga bermanfaat dan seluruh semuanya jangan lupa subscribe dan kalau misalkan ini bermanfaat monggo di-share. Saya kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Al insanu mahal khotowanisian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.